Firman Tuhan katakan senantiasa akan membawa kita ke dalam kemerdekaan, bukan sekedar secara fisik saja, tetapi kalau fisiknya itu seolah-olah terlihatnya merdeka, tetapi dalamnya nggak merdeka, percuma. Dan kalau kita bicara soal kemerdekaan, biasanya kita akan mengacu kepada sebuah bangsa atau sebuah negara yang dimerdekakan, tetapi di dalam Kristus Yesus kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Haleluya. Tuhan terima kasih buat 80 tahun Tuhan karuniakan kemerdekaan bagi bangsa kami. Dan bukan hanya itu saja, hari ini kami juga bersuka cita Tuhan, karena kehidupan kami juga sudah dimerdekakan dari lumpur dosa, dari perbudakan dosa. Kami sudah dipatahkan semua kuasa hukuman dosa atas hidup kami, karena Kristus telah bangkit bagi kami. Kami mengucap syukur buat keindahan-Mu, dan kami percaya masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, dan kami percaya bangsa kami terus ditopang sama kebenaran-Mu, dan kami percaya karena kami ada di bangsa ini jadi jaya, jadi luar biasa, karena selalu ada doa-doa yang kami naikkan, dan bangsa ini dibuat makmur oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Oke, dari pagi tadi kita membahas tentang sebuah kebenaran yang memerdekakan hidup kita itu. Firman Tuhan katakan senantiasa akan membawa kita ke dalam kemerdekaan, bukan sekedar secara fisik saja, tetapi kalau fisiknya itu seolah-olah terlihatnya merdeka, tetapi dalamnya nggak merdeka, percuma. Dan kalau kita bicara soal kemerdekaan, biasanya kita akan mengacu kepada sebuah bangsa atau sebuah negara yang dimerdekakan, tetapi di dalam Kristus Yesus kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan. Kita perlu catat satu hal, bahwa waktu kita berdosa, itu ada sebuah hutang yang harus dibayar, karena ada hukumannya. Dan hukuman itu adalah hukuman yang sudah ditentukan, karena itu adalah dikatakan hukuman dosa, yaitu kematian. Nah, itu sebabnya kita tidak akan pernah terbebas sampai ada orang yang atau ada pribadi yang atau kita yang melakukan hukuman itu. Dan itu sebabnya kita patut mengerti pada hari ini bahwa hutang itu, karena kita nggak bisa bayar, hutang itu tidak akan terhapus kalau kita bilang sama orangnya bahwa ya udah ya, saya nggak bisa bayar. Kalau kita minta maaf dan kita bilang sama dia, saya mohon maaf, saya nggak bisa bayar, itu bukan berarti hutangnya lunas terbayar. Nggak bisa. Jadi permohonan maaf itu nggak akan pernah bisa mengatakan atau memposisikan diri kita bahwa kita bebas hutang. Dan ketika ada pribadi yang namanya Yesus katakan bahwa ya udah hukumannya itu saya aja yang jalankan, itu tidak akan sah dijalankan sampai tuntas hukumannya. Contohnya gini, kalau saya dihukum 3 hari di penjara, hukuman itu akan tuntas kalau orang itu atau pribadi yang mau menolong saya itu sudah menjalankan 3 hari di dalam penjara dan dia dibebaskan. Kalau dia sudah dibebaskan dari penjara, itu berarti hukuman saya sah, sudah dilakukan dan sah, akhirnya diselesaikan. Itu sebabnya yang namanya kuasa kebangkitan itu adalah sebuah meterai keselamatan, bahwa hukuman itu sudah lunas dibayar. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, kita percuma ngapain di sini. Kita nggak akan ada pengharapan apapun dalam dunia ini. Tetapi dengan kebangkitan dia, itu artinya ada sebuah kemerdekaan yang diberikan bahwa kita terlepas dari semua hutang dosa, bahkan hukuman dosa. Hari ini yang kita sedang hadapi bukan hukuman dosanya lagi, tetapi kuasa dosa. Itu ada perbedaan, harus diingat. Hukuman dosa itu sudah dihapus, disahkan, sudah selesai di kayu salib. Hari ini yang namanya dosa itu masih berseliweran di mana-mana. Dan itu sebabnya kita sedang bergumul dengan yang namanya kuasa dosa, bukan hukuman dosa. Nah, kuasa dosa itu yang terjadi akhirnya dalam hidup kita mengalami proses pengudusan. Jadi di awal waktu kita terima Yesus, kita mengalami proses namanya pembenaran. Kita di-justified, dibenarkan. Yesus bangkit bagi kita. Kita diberikan dengan cuma-cuma. Keselamatan kita hanya bisa raih dengan iman, bukan dengan perbuatan. Itu justified namanya. Itu namanya proses dibenarkan. Masuk ke dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selamanya itu adalah sekolah kehidupan, dan itu adalah proses di mana kita sedang dikuduskan tiap hari. Sanctified, dikuduskan.
Nah, proses dikuduskan tiap hari ini, itu adalah proses di mana yang namanya pembaharuan budi. Semua kita punya kelemahan masing-masing, semua kita diproses, dikuduskan, disempurnakan tiap hari. Kita nggak bisa menyempurnakan diri kita dengan perbuatan baik kita nggak bisa menguduskan diri kita dengan perbuatan baik kita, itu dilakukan sama Yesus. Itu sebabnya hari ini, jangan salah. Kalau orang agamawi akan melakukan sebuah ketaatan untuk supaya dia berusaha supaya dia jadi kudus. Makanya banyak pernyataan begini, kamu tuh hidup taat dong biar kamu kudus, ngawur. Nggak gitu. Kamu hidup taat karena kamu sudah dikuduskan. Karena kita nggak bisa menguduskan diri sendiri, kita nggak bisa menyempurnakan diri kita. Jadi kita hidup taat karena kita sudah dikuduskan, kita hidup taat karena kita sudah disempurnakan, kita hidup taat karena kita sudah dilayakan. Jadi jangan pernah berdoa atau mengatakan, ayo mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta Tuhan layakan kami hari ini, kami memulai ibadah kami, nggak gitu. Tuhan hari ini terima kasih ya karena Tuhan sudah layakan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu baru benar. Jadi kalau kita mengerti itu, kita mengerti bahwa hari ini saya sudah dimerdekakan dan sekolah kehidupan terus berjalan dalam hidup saya, kita juga harusnya paham begini, iman saya, iman saudara dan saya akan selalu begini, jatuh bangun. Gak akan pernah iman seseorang itu terus naik dan terus kokoh di atas, nggak mungkin, gak ada orang kayak begitu. Even hamba Tuhan juga gak begitu, karena kita manusia kok. Nah itu pun, Alkitab mengatakan apa? Dia adalah penyempurna daripada imanmu. Kan dahsyat. Makanya iman di perjanjian baru sama iman di perjanjian lama beda. Iman di perjanjian lama itu kata kerja, verb. Kamu harus beriman, kamu harus begini. Itu Taurat. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, iman itu menjadi kata benda. Karena iman itu yang diletakkan sama Tuhan dalam hidup kita. Terus dia katakan begini, kalau saya bisa narasikan dalam artian Paulus, dalam artian Yesus, semua tulisannya dia katakan begini, kalau sampai kamu lemah nak, itu kesempatan kuasaku akan dinyatakan. Kamu tenang aja, karena kekuatan kamu itu dari saya. Kekuatan imanmu itu dari saya. Bahasa Inggrisnya dengan keren banget, luar biasa katakan ini, I'm the author and the finisher of your faith. Saya adalah pemula dan juga penyempurna daripada imanmu. Semuanya dilakukan sama dia. Ketaatan kita itu ketaatan yang bergantung sama kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Jadi itu pemberian indah. Dan kalau kita ngerti itu, kita dimerdekakan. Nah, dari tadi pagi kita membahas tentang yang namanya sebuah penyertaan Tuhan. Kalau kita ngerti kalimat ini, dan seringkali ini kalimat jadi klise, karena kita bilang ini, Tuhan sertai hidupmu, kita katakan amin, tapi kita nggak ngerti intinya. Penyertaan Tuhan, tadi ibadah sebelum ini kita membahas, bahwa artinya adalah Tuhan mendahului saya, dan berarti Tuhan ada di depan saya, dan Tuhan juga ada di samping saya memegang tangan saya. Itu arti penyertaan. Kalau kita ngerti itu, kita merdeka di dalam sini. Karena penyertaan Tuhan nggak pernah gagal, dan tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Musim berganti loh, musim berganti. Jadi gini, waktu kita masuk sebagai anak bayi, itu semua orang tuh harus ada sesuatu yang dia pegang. Nah waktu masih bayi itu biasanya mencari jari daripada orang tuanya, dipegang jarinya. Kemudian masuk ke balita, anak itu akan cari atau dia akan pegang mainan. Masuk remaja mungkin pegang HP, masuk pemuda pegang tangan pacar. Kemudian masuk ke jenjang mahasiswa pegang ijazah. Masuk sebagai eksekutif muda pegang tangga karir. Masuk pernikahan pegang tangan pasangan. Masuk ke musim pensiun mungkin pegang stick golf atau pegang alat berkebun. Masuk ke usia senja mungkin pegang tongkat. Musim berganti, apa yang kita pegang berubah. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan kita di semua musim hidup kita, itu hanya tangan Tuhan. Kan indah. Musim saya berganti gak apa-apa, makanya engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Berbuah pada musimnya ketika ada musim berganti, yang menumbuhkan buahnya adalah Tuhan. Di Korintus dikatakan, aku yang menumbuhkan buah kebenaranmu. Nah buah kebenaran itu apa? Ada 9 yang dikatakan di Galatia 5 ayat 22. Salah satunya kasih, kemudian ada sukacita, ada damai sejahtera, dan seterusnya ada 9. Itu semuanya bukan karena upaya kita, itu Tuhan yang tumbuhkan. Kita tinggal, di Yohanes 15 bilang begini, tinggal di dalam kasihnya, terima kasihnya. Buah kebenaran akan dimunculkan dalam hidupmu, tinggal dalam kasihnya, engkau akan mendapatkan sukacitaku menjadi sukacitamu, sukacitamu menjadi penuh. Itu kan urutannya gitu, sekasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu urutannya nggak main-main. Betul-betul itu sudah digambarkan di Alkitab. Yang satu yang nulis Paulus, yang satu nulis Yohanes kok. Tinggal di dalam kasihnya, engkau akan punya penuh sukacita. Tinggal di dalam sukacita, engkau akan ada damai sejahtera, dan damai sejahtera yang melebihi akal budi, Filipi 4. Nah itu semuanya berkaitan satu-satu. Nah jadi yang menumbuhkan buahnya adalah Tuhan. Contoh, di musim ketika saya membutuhkan yang namanya
yang namanya damai sejahtera sama sukacita. Itu ketika saya sedang sakit di rumah sakit. Karena gini, perbedaan antara damai dengan ketenangan itu beda. Ketenangan itu adalah sesuatu yang diletakkan sama Tuhan di rohnya manusia, dan semua yang diletakkan di roh itu tidak bisa dicuri sama iblis. Temannya damai sejahtera namanya ketenangan, yang letaknya di dalam jiwa. Ketenangan bisa terusik, jelas bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera nggak bisa dicuri. Sukacita juga gitu, dia adalah bagian dari buah roh, nggak bisa dicuri sama iblis. Temannya sukacita yang sering kita salah artikan, itu yang namanya kebahagiaan atau kesenangan. Itu letaknya di dalam jiwa manusia. Itu bisa hilang kapan aja. Makanya bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku, bukan kebahagiaan, bukan kesenangan. Karena kebahagiaan sama kesenangan bisa hilang kapan aja. Makanya beda, bahasa Inggrisnya dikatakan satunya joy, satunya lagi happiness. Waktu saya masuk rumah sakit, dirawat kena cancer, senang gak? Mana ada orang senang masuk rumah sakit? Guys, di WhatsApp grup, nanti mampir ke rumah sakit ya, aku baru dapat kabar, aku dirawat sampai 2 minggu. Senang banget guys, datang ya ke sini ya, bawa kue nanti ya, kita kongko-kongko di sini. Mana ada yang begitu? Terus ketika dokternya datang ke kamar, Pak, udah selesai pengobatannya, besok boleh pulangnya. Janganlah dok, aku senang banget dok di sini. Gak ada orang begitu. Orang mana ada yang senang masuk rumah sakit? Orang mana ada yang punya yang namanya ketenangan masuk rumah sakit. Tadi saya gambarkan di rumah sakit saya di lantai 8 orang mati tiap hari. Orang menjerit setiap hari. Orang itu lantai kemo soalnya. Senang tidak, tenang tidak. Tetapi ketika teman-teman saya masuk ke kamar, mereka ngomong gini, kok kamu ada damai ya Bill? Kok kamu ada sukacita ya ketika kamu berbicara ya? Itu adalah buah kebenaran yang ditimbulkan sama Tuhan. Dan biasanya kalau buah itu timbul di pohon yang menikmati orang lain. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, itulah karena di musim ini saya butuh sukacita, di musim ini saya butuh damai, Tuhan yang menimbulkan buah kebenarannya. Makanya engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Musimnya engkau butuh buah itu, aku akan timbulkan, engkau tinggal di dalam aku aja. Engkau tetap tertanam di dalam aku, tenang aja udah, kau terima kebaikan aku, itu penyertaan. Itu adalah gambaran daripada penyertaan Tuhan. Yang seringkali kalimat itu diabaikan. Oh ya saya cuma tahu aja Tuhan sertai saya. Kita nggak ngerti intisarinya. Daunnya tidak akan layu. Wow, daunnya tidak akan layu. Itu ngomong soal musim lagi. Daun itu adalah gambaran daripada semangat orang dan kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan di dalam dunia. Ya, coba ya, sekarang perhatikan ini baik-baik. Di Matius 7, itu ada 2 rumah. Yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Orang tidak akan tahu, dunia tidak akan tahu, yang mana didirikan di atas pasir dan yang mana didirikan di atas batu, kecuali ada badai. Betul atau betul? Ketika ada badai, orang akan lihat. Karena apa? Yang satunya rontok dan rusaknya berat, Matius 7 katakan. Kelihatan, oh itu toh. Karena fondasinya kan gak kelihatan. Mana yang bisa lihat fondasi? Yang dilihat dari luarnya aja. Nah kita akan kelihatan dari luarnya aja. Makanya jangan gak bisa menilai saya di atas mimbar. Gak bisa. Yang kelihatan cuma dari luarnya kok. Keaslian hidup saya harus ditanya sama orang di rumah. Karena mereka yang menilai saya, istri saya, anak-anak saya, mbak yang kerja di rumah, ada satu mbak kerja sama saya udah 25 tahun. Di dalam tekanan saya seperti apa? Kalau enggak saya munafik di sini. Buat apa? Karena yang kelihatannya dari luar, ketika ada tekanan, gimana fondasinya? Yang satu hancur, yang satu kelihatan, oh itu didirikan batu, karena apa? Dia kokoh loh. Itu yang namanya penyertaan Tuhan. Itu namanya kemerdekaan di dalam sini. Ketika kita mengerti itu, kita juga mengerti di negara 4 musim, itu makanya daunnya akan rontok. Makanya dikatakan daunnya tidak akan layu. Kenapa? Karena ada daun yang layu. Di musim gugur, kenapa daunnya rontok? Karena pohonnya itu memerlukan nutrisi di musim dingin. Makanya dia simpan nutrisinya, dia tidak salurkan ke ranting-ranting, karena dia harus simpan buat musim dingin. Jadi ketika dia simpan nutrisinya, karena pohon itu tahu musim depan adalah musim dingin, dia simpan nutrisinya, dia tidak alirkan ke ranting-ranting, daunnya gugur. Nggak ada nutrisinya. Ketika dia udah selamat dan melewati musim dingin, kembali nutrisinya disalurkan ke ranting-ranting, timbul daun-daun yang baru, namanya musim semi. Saya tinggal di negara 4 musim 13 tahun, jadi saya mengalami 13 tahun ngalamin musim gugur. Itu licin Bapak Ibu. Itu daun jatuh, kena air, licin. Itu kota mengeluarkan banyak uang untuk membersihkan daun setiap hari loh. Bayangin coba, musim berganti, pohonnya ngikutin musimnya. Firman Tuhan bilang apa? Musim berganti, daunmu tidak akan pernah layu. Karena nutrisi jalan terus. Makanya dia bilang apa? Engkau seperti pokok anggur.
Aku adalah pokok anggur, engkau rantingnya. Ranting melekat kepada pokok anggur. Rantingnya siapa? Saya dan saudara. Melekat kepada pokok anggurnya. Nutrisi jalan terus. Sumber gak pernah tutup. Sumber selalu indah. Makanya waktu saya sakit saya bilang ini, Tuhan, sumbernya, pokok anggurnya kan gak punya kanker. Jadi nutrisi kesembuhan mengalir kepada saya, ranting yang lagi kena kanker, Tuhan. Saya percaya kesembuhan Tuhan berikan. Makanya pohon ya, kalau nggak ada daunnya, welek, betul nggak? Karena pohon itu kelihatan seperti, ya nggak ada daunnya, kan jelek. Sama seperti manusia kalau nggak ada rambutnya. Kok ketawa? Iya toh, karena mahkotanya rambut. Saya kalau ngomong gini sedih, dan ada ayat firman Tuhan yang kalau saya baca saya bilang, Tuhan kenapa ini gak terjadi sama saya? Itu ada ayatnya. Aku tidak akan membiarkan sehelai dari rambutmu jatuh. Itu ada ayatnya. Sampai kalau saya baca, Tuhan ini jatuh pol satu semua. Oke, jadi sekarang gini, kita ngomong penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan memerdekakan kita, itu intisarinya. Sekarang gini, Alkitab itu menggambarkan kata penyertaan dengan kata Immanuel. Betul? Immanuel. Kata Immanuel itu hanya diberikan kepada 2 orang di Alkitab. Hanya 2 orang. Respon dari kedua orang ini berbeda. Yang pertama diberikan kepada seorang raja namanya Ahaz. Ahaz ini adalah raja dari kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, yaitu yang di selatan, yang di utara namanya kerajaan, itu kan terpisah ya. Satu lagi namanya kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Oke. Nah, kerajaan ini, Raja Ahaz, dia sedang dikepung sama 2 kerajaan, termasuk kerajaan Israel di atas. Perang saudara, sama temannya, aliansi. Dikepung dia. Dia ketakutan. Oke, dia ketakutan. Biasanya di dalam zaman-zaman itu setiap raja-raja ada pendamping yaitu nabi, nabi Tuhan. Nabi yang mendampingi dia namanya Yesaya. Yesaya pasal yang ke-7 mengatakan begini, ayat yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya begini, ini dahsyat banget, dibilang begini. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati atau, dan yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Jadi gini, Nabi Yesaya datangin Ahaz bilang gini, bos, Tuhan bilang, kamu mau minta tanda apa aja dikasih sama Tuhan, supaya kamu percaya bahwa Tuhan akan menyertaimu. Tandanya kamu mau minta, minta aja, supaya kamu percaya. Itu maksudnya loh. Bayangin, kita hari ini berdoa minta tanda dari Tuhan, ini Tuhan yang nawarin, kamu minta tanda apa dari saya? Sampai segitunya. Oke? Terus Ahaz bilang begini ayat 12, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan, artinya aku gak mau ngerepotin Tuhan, maksudnya gitu. Kenapa? Kenapa dia ngomong begini? Karena ada sebuah kerajaan, namanya di bahasa Inggrisnya Assyrian atau Asyur, datengin dia, dan ini kerajaan yang adidaya, kerajaan yang sangat besar, pasukannya ratusan ribu, datang kepada dia ngomong begini, kamu tuh lagi dikepung ya? Iya. Mau tak bantu? Oh ya maulah. Dibantu sama kamu? Ya maulah. Saya punya pasukan banyak, mau saya bantu. Itu kalau dia aliansi sama Asyur, itu siapapun yang ngelawan dia pasti keok lah, gak berani lah. Ini negara super adidaya kok. Jadi waktu ditawarin bantuan sama Tuhan, dia ngomong gini sama Yesaya, gak usah lah, karena apa? Saya gak bisa lihat Tuhan kan. Yang ini udah pasti-pasti aja udah kelihatan pertolongannya. Mengandalkan manusia, mengandalkan sesuatu yang terlihat sama mata jasmani. Ya udah ini aja. Kemudian berkata Nabi Yesaya 13, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Perhatikan ada kalimat keluarga Daud, karena ini ada kaitannya semuanya. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Melelahkan orang itu maksudnya gini, setiap dosa yang dilakukan di luar, sebuah keputusan dilakukan di luar rencana Tuhan, pasti akan berdampak sama orang terdekat kita. Jangan simpan-simpan dosa. Oh enggak Pak, saya cuma nyimpan-nyimpan dosa aja, gak ada yang tahu juga. Nanti satu hari akan berdampak sama orang terdekatmu. Lihat aja. Jangan simpan dosa. Merugikan orang lain pastinya, dirimu dan orang lain. Kemudian melelahkan Allah juga bukan secara letterlek melelahkan Allah, tetapi gini maksudnya. Kalau kamu nanti mentok, ujung-ujungnya kamu balik ke Tuhan juga. Jadi kalau di depan kamu sudah ada putar balik, segera putar balik. Sadar dan bertobat, Kisah Rasul katakan. Kamu jangan pilih putar balik yang setengah jam lagi di depan, sama-sama putar balik. Tapi kan kamu jadi rugi waktu gitu loh. Kamu nggak apa-apa muter balik setengah jam lagi, tapi kan kamu rugi waktu, ngapain? Kalau kamu udah sadar, jangan cuma sekedar sadar, bertobat, balik. Metanoia, balik. Pembaharuan budi. Udah sadar naik bus yang salah, ya turunlah dari busnya, jangan terusin, ya bablas nanti. Sadar nih bus, aku naik busnya salah nih, ya turunlah. Sadar dan kemudian harus bertobat. Itu artinya. Sebab itu ayat 14,
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi gini loh, kamu ditawarin tanda, kamu nggak mau. Sekarang Tuhan bilang gini, ya udah kamu tetap nggak mau ya, ya udah tetap, tapi aku akan tetap kasih sama kamu tandanya. Bayangin coba, sampai segitunya Tuhan. Dan nubuatan pertama kali yang diberikan kepada seorang raja yang mengandung kata Immanuel, itu diberikan di ayat ini. Berbunyi begini, sebab Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau saya bisa tambahkan, izinkan saya tambahkan, 700 tahun lagi setelah hari itu. Jadi Nabi Yesaya bilang gini, bos, Tuhan yang mau menolong Anda, satu hari Tuhan itu akan menjelma jadi manusia. 700 tahun lagi setelah ini. Bukan sekedar menolong satu orang aja, Anda hari ini. Dia akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Tuhan seperti itu yang namanya disebut Immanuel. Dia yang mau menolong Anda hari ini. Ditolak sama Ahas. Bapak Ibu, Ahas akhirnya menjual perkakas bait Allah karena kerajaan Asyur itu penuh dengan manipulasi. Akhirnya kerajaan Ahas ini dijajah secara ekonomi. Dimintain upeti. Dan anaknya yang namanya Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur karena mau diambil teritorinya. Untung, tadi kita baca dia adalah keturunan Daud. Untung waktu zaman Daud, jadi waktu antara Daud sudah meninggal sama zamannya Hizkia. Hizkia ini anaknya Ahas. Zamannya Daud sudah meninggal sama zamannya Hizkia itu bedanya 300 tahun. Daudnya udah gak ada, udah meninggal. Untung Daud di zamannya dia sempat ngomong gini sama Nathan, nabi yang mendampingi dia, Nathan. Dia bilang gini, Tan sini, kamu tolong doa ke Tuhan. Ini gak bener nih. Itu tabut perjanjian ada di dalam kemah yang aku buat, kemah Daud namanya. Itu nggak benar kayak begini. Itu kan lambang hadirat Tuhan, tabut perjanjian. Itu harus punya bait Allah. Kita harus dirikan bait Allah. Sementara aku nih tinggal di dalam istana yang dibuat dari kayu aras, nggak benar ini. Itu buatin bait Allah. Tanya sama Tuhan. Tuhan balik, Nabi Nathan balik, bilang gini, bos nggak usah bos. Kata Tuhan, nanti biar anakmu saja yang bangun. Namanya siapa? Salomo. Tapi karena inisiatifnya datang dari Daud, Tuhan membuat perjanjian kudus sama Daud. Bunyinya apa? Kerajaan dan keturunanmu, keluargamu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Yang terjadi salah satunya adalah keturunan daripada Daud, Yesus. Betul. Salah satunya lagi keturunan daripada dia secara fisik hari ini yang ada, Israel. Makanya ya saya bilang gini, mau diapain tuh negara? Kamu gak baca ada perjanjian kudusnya Tuhan sama Daud. Mau dikepung sama siapapun. Dan walaupun gak sampai 5% orang di Israel percaya Yesus. Itu Tuhan sudah buat perjanjian kudus. Jadi yang namanya penjagaan penyertaan Tuhan, udah pasti. Kalau nanti ada Tuhan dealing langsung sama Israel dengan apapun nanti di akhir zaman, itu urusan Tuhan. Selama Tuhan sudah membuat perjanjian kudus, itu akan terjadi. Salah satu keturunannya adalah Hizkia. Dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Karena Raja Asyur gak mau cuman dapat upeti, sekarang teritori harus diambil. Puji Tuhan, dia keturunan Daud. Di kitab Raja-Raja dikatakan begini, Tuhan mengirim malaikatnya. Saya percaya cuma satu dan itu malaikat kerub. Dan itu malaikat yang menjaga hadirat Tuhan. Bukan berarti hadirat Tuhan perlu dijaga, bukan. Itu malaikat yang saya katakan selalu itu kayak pas pampresnya. Dia bukan, Tuhan gak perlu dijaga. Tapi dia yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Itu di Yeskel dikatakan, ini ada bara api, kalau berjalan berderu-deru, itu sisi mukanya ada 4. Itu kerub. Itu satu malaikat menumpas 185.000 tentara Asyur, ditumpas mati sama malaikat Tuhan. Dan Alkitab mengatakan apa? Aku melakukan ini demi namaku. Karena udah ada perjanjian kudus, dan demi moyangmu Daud. Itu karena keturunan. Jadi ada penjagaan Tuhan, tapi buat repot toh. Makanya Yesaya bilang sama bapaknya, kamu nanti akan ngerepotin orang. Buktinya anak kamu tuh jadi repot, ketakutan semuanya, dikepung sama segitu banyak orang. 700 tahun setelah itu. Kalimat yang sama, kata yang sama, diberikan kepada seorang yang bernama Yusuf. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 mengatakan begini. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, keturunan Daud.
Semua nih garis keturunan Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, kalau saya bisa tambahkan 700 tahun sebelum ini. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum ini. Sesungguhnya anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti, sekarang disebut artinya, Allah menyertai kita. Responnya beda. Responnya Yusuf, dia bilang apa? Aku percaya Tuhan, atas penyertaan-Mu. Sekarang saya mau gambarkan apa yang terjadi saat itu. Oke, gini. Waktu malaikat ketemu sama Maria, itu malaikatnya nyamperin rumahnya loh, secara fisik hadir. Jadi Maria tuh ketemu sama sosok malaikat, bukan di penglihatan. Jadi untuk Maria percaya itu lebih mudah toh, karena ngelihat sendiri. Dan dia masih ada perenungan di rumahnya Elizabeth. Yang terjadi saat itu, ini kulturnya saat itu ya, kalau kita eksposisi ringan ini terjadi begini. Ketika saat itu terjadi kehamilan di luar nikah, secara Taurat yang ada 613 Taurat, bukan hanya 10, 613 Tauratnya, 248 yang positifnya, 365 larangan-larangan, 613. Salah satunya adalah rajam dengan batu bagi orang yang hamil di luar nikah. Puji Tuhan pada saat itu ada penjajahan Romawi yang melakukan metode Pax Romana namanya. Maksudnya gini, Pax Romana itu artinya gini, udahlah damai-damai aja, jangan rajam-rajam batu lah, nah itu gitu. Jadi yang namanya hukuman-hukuman seperti begitu diredam sama Romawi. Tetapi yang namanya malu, yang namanya rasa tertuduh, oh jelas. Soalnya begini, contoh ya, kalau kita ketemu sama teman kita yang udah tunangan, seperti Yusuf dan Maria. Terus kita ngobrol sama yang cowoknya bilang gini, aku lihat itu tunangan kamu perutnya besar, hamil ya. Terus teman kita dengan senyum ngomong gini, iya tapi bukan dari saya loh. Lu dari siapa? Dari Roh Kudus. Kita akan ngomong apa? Kamu gila ya kamu. Kita akan bilang sama tuh orang, kamu agak lain, kamu cek jiwa atau dia bohong. Udah sesederhana itu. Saat itu sampai hari ini, mana ada orang percaya hamil dari Roh Kudus. Yusuf itu berhadapan dengan hukuman, tuduhan, dan banyak hal yang membuat hidupnya tidak nyaman. Tetapi dia memilih, aku percaya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu gak bisa digambarkan dengan mata jasmani. Itu sebabnya Yohanes pasal yang ke-20, coba lihat sama-sama saya. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29 mengatakan begini. Ya, dia katakan ini kepada Thomas. Karena Thomas juga ragu-ragu toh. Thomas setelah dia melihat, baru akhirnya dia percaya. Jadi level yang paling bawah, Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Level yang paling bawah, tidak lihat, tidak percaya. Siapa? Raja Ahas. Tidak lihat, tidak percaya. Manusiawi kok. Level di atasnya, udah lihat tapi gak percaya. Siapa? Contohnya, petugas kuburnya Yesus. Ngelihat prosesi kebangkitan terjadi di depan matanya. Diadukan kepada mahkamah agama. Mereka bilang apa? Kamu jangan ngelaporin seperti itu. Bilangin sama semua orang bahwa itu tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Udah lihat, memilih untuk tidak mau percaya. Level yang di atasnya lagi, manusiawi juga kok. Lihat, baru percaya. Siapa? Thomas. Lihat dulu, baru percaya. Makanya Yesus mau ngomong begini ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena kamu telah lihat aku, maka engkau percaya. Nah yang kalimat berikutnya itu kalimat buat saudara dan saya. Itu kalimat itu adalah level yang paling tinggi. Itu adalah level yang paling hebat, paling luar biasa. Dia katakan apa? Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah, itu artinya makarios, artinya blessed, artinya diberkatilah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Hari ini kita nggak lihat Yesus secara fisik. Dan dari kita buka mata di bumi ini sampai nanti kita menutup mata di bumi ini kita tidak akan pernah lihat dia secara fisik, nggak akan. Oleh orang yang datang ke rumah saya terima Yesus gara-gara disamperin sama Tuhan Yesus di kos-kosan, saya tanya gini, emang kamu lihat dia? Ya aku cuma bisa lihat cahayanya aja, mana bisa lihat dia? Domingus Kenjam, orang Kupang yang 25 tahun lalu dipenggal kepalanya karena dia menolak untuk menyangkal Yesus di depan 20 orang. Itu dibawa ke sorga sama Tuhan, itu teman baik saya. Dibawa ke sorga sama Tuhan. Waktu lagi dijahit kepalanya, rohnya dikembalikan sama Tuhan. Matanya buka gini di rumah sakit, ngeri banget ya. Untung saya gak di situ, pingsan susternya. Udah mati kok. Bangkit lagi.
Waktu dia bilang, saya ketemu sama dia di atas kuda, pertanyaan saya, bisa lihat mukanya? Gak bisa. Terlalu kudus. Jadi itu yang dia katakan, orang-orang seperti kita adalah orang yang sangat diberkati. Karena walaupun kita gak lihat, kita mengatakan, aku percaya Tuhan. Kita adalah orang yang sangat dimerdekakan. Bapak Ibu, Thomas ini, dia menggegerkan dunia dengan Injil. Dan semua murid-murid Yesus menggegerkan dunia dengan Injil. Thomas ini pergi ke India. Dan Thomas ini menginjil di India. Akhirnya Thomas ini ditusuk perutnya, dikeluarkan isi perutnya sama pendeta-pendeta berhala pada saat itu. Ya, jadi Matius mati di Ethiopia, ya, menginjil di Afrika. Simon orang Zelot itu masuk ke Eropa. Mereka menjelajah dunia, menginjil luar biasa. Cuma satu yang nggak mati martir, cuma Yohanes. Yohanes masih dibawa ke Pulau Patmos, dia tulis buku Wahyu. Yang lain mati martir semuanya. Ya, Bartolomeus itu dikulitin, disiram air garam matinya. Petrus dibalikin waktu disalib. Kepalanya pecah, pembuluh darahnya pecah. Itu semuanya mereka menantang kematian karena mereka tahu di detik mereka tutup mata, di detik yang sama mereka bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Mereka begitu bergerilya dengan firman Tuhan. Mereka udah ada kuasa kebangkitan di dalam mereka. Termasuk Thomas yang tadinya ragu-ragu. Dia pergi ke India. Dia dibunuh di sana. Kuburnya sampai hari ini masih ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa datengin kuburnya dia. Masih ada. Saint Thomas. Di mana? Di sebuah kota yang dulu namanya kota Madras. Hari ini kota itu namanya Chennai. Oke, di dalam kota Chennai itu di bagian kota namanya Milapor, kayak di sini ya, Betani, Pasar Legi, daerah Pasar Legi. Itu masuk ke dalam kota itu di daerah namanya Milapor, itu kuburnya di situ. Di tahun 1930 ada sepasang suami istri datang dari kota itu, kota Madras, kemana? Pasuruan, Jawa Timur. Kenapa? Karena mereka dipanggil di pabrik BAT, pabrik rokok untuk jadi akuntan di sana. Kedua orang itu, suami istri, itu opa dan oma saya. Mereka datang ke Pasuruan, mereka kerja di pabrik rokok, dan mereka datang sebagai akuntan, sebagai ekspatriat. Karena mereka Kristen, mereka akhirnya tidak sejahtera lama-lama kerja di situ, mereka mengeluarkan diri, padahal gajinya cukup bagus. Mereka mengeluarkan diri dari sana, mereka resign, mereka pindah ke kota Batu Malang. Di Batu Malang tahun 1939, mereka mendirikan gereja namanya Pinkerkerk dalam bahasa Belanda, yang hari ini menjadi GPDI Elohim, Batu Malang. Makanya kalau ke GPD Elohim di Batu Malang, itu ada prasasti depannya didirikan 1939, ada nama opa-oma saya di situ. Mereka orang India asli. Oke? Mereka tinggal di situ, mereka punya 8 orang anak, termasuk mama saya yang paling kecil. Hari ini mama saya umurnya 82. Indonesia Merdeka 45, mama saya lahir 43. 82 tahun. 8 orang bersaudara ini, mereka hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa dan mereka buka gereja yang sangat kecil di tempat itu. Bapak Ibu, gereja itu masih ada sampai hari ini. Hari ini yang menjadi gembala sidang adalah sepupu saya, dibantu sama mamanya, yaitu kakak mama saya. Dari 8 bersaudara tinggal 2 yang hidup. Jadi tante saya ini umurnya 89, mama saya 82. Puji Tuhan masih sehat. Mama saya kalau ditanya gini, tante kok jalannya masih kuat tante? 3 hal, lakukan 3 hal. Apa tante? Makan ikan, olahraga, mama saya masih ngangkat beban. Naik sepeda ngangkat beban depan TV tiap hari. Yang ketiga apa tau gak? Minum wine katanya. Minum wine? Iya. Terus dia bilang, kenapa tante minum wine? Seperti Paulus minum wine. Itu ada ayatnya. Di mana tante ayatnya? Saya nggak tahu, tapi ada ayatnya. Tiap hari minum red wine segini. 2 bulan lalu, saya sama mama saya cek jantung. Dipakein treadmill naiknya segini. 6 menit sampai 7 menit, nggak stop dia jalan. Begini loh. Dokternya bilang ini, tante, jantungnya luar biasa. Itu red wine. Nggak, dia itu salah satunya, dia selalu bilang itu karena kasih karunia Tuhan. Dia sehat, jalannya masih begini, itu mama saya. Oke, dia adalah saksi dari semuanya. Mereka hidup dalam kemiskinan, sebelum orang tua mereka meninggal, opa oma saya yang saya nggak pernah ketemu. Orang tuanya ngomong gini, nak sebarkan Injil ke Indonesia nak, sama 8 orang anaknya. Dan mereka sambung dengan kalimat ini, lewat literatur. Jadi ada kalimat berikutnya, lewat literatur, lewat buku, traktat, tulisan-tulisan. Kenapa? Karena pikiran mereka udah maju. Pikiran mereka tuh begini, saya mau kamu menyebarkan Injil karena kamu terbatas fisiknya, pakailah buku-buku. Mereka mana tahu satu hari ada digital era. Ada sosmed, mereka mana tahu, tapi pikiran mereka sudah sangat maju, pakai literatur aja nak. Gitu. Udah mereka meninggal, miskin luar biasa. Dari 8 bersaudara ada 1 yang pria, anak tengah. Dia bilang sama kakak dan adiknya, biarkan saya pergi ke Jakarta mengadu nasib, kamu doakan saya.
Tahun 60 awal dia pergi ke Jakarta. Dia kerja keras, om saya. Dia kerja keras, akhirnya dia mulai dagang kopi. Makanya saya suka kopi. Dagang kopi toh. Dia dagang kopi, udah mulai berhasil. Dia mulai boyong kakak sama adiknya ke Jakarta tahun 60-an. Yang satu ditinggalkan dan satu itu memilih untuk tinggal. Biarkan saya tinggal di sini, yaitu tante saya mengembalakan gereja itu. Jangan semua ke Jakarta, ini gereja warisan. Biarkan saya tinggal di sini. Dia selama-lamanya tinggal di situ. Dia mengembalakan gereja itu sampai hari ini. Gerejanya makin besar. Hari ini di Batu Malang mereka punya jemaat 1.500 dari gereja yang sangat kecil. Dan semua pindah Jakarta tahun 60. Di situ mama saya ketemu papa saya di Jakarta. Mereka nyanyi di sebuah paduan suara di gereja GPDI Ketapang, Jakarta. Nyanyi di paduan suara, yang satunya kulitnya gelap, orang India, satunya orang Manado, papa saya orang Manado asli, kulitnya putih. Jadi mereka nyanyi di paduan suara, lihat-lihatan, jatuh cinta, menikah, jadilah saya, gitu loh. Saya tanya sama mama, dulu kan gak ada WhatsApp, caranya papa menyampaikan cintanya gimana? Surat cinta. Setiap kali pulang dari pelayanan, saya diselipin surat cinta, tebelnya minta ampun, bacanya juga malas kata mama saya. Tapi konsisten, sampai akhirnya saya jatuh hati sama dia. Menikah toh? Menikah. Papa saya akhirnya masuk dalam keluarga, ikutan usaha kopi. Mereka tinggal di daerah Jakarta Pusat, mereka usaha kopi, dan akhirnya ketika uang sudah dikumpulkan, di tahun 67 mereka berembuk, mereka meeting, mereka buat yayasan. Yang di dalamnya ada toko buku yang namanya Immanuel. Mereka berembuk, mereka bilang gini, kita kasih nama apa ya? Mereka bilang gini, Tuhan sudah menyertai kita loh sampai hari ini. Kita sebut aja namanya Immanuel. Makanya kata Immanuel itu sangat lekat di hati saya. Mereka dirikan toko buku kecil di daerah Megaria, Jakarta Pusat, Menteng, tahun 67. Toko buku Kristen, kecil. Dan di dalamnya ada penerbitan. Mereka mulai cetak buku. Mereka mulai mewujudkan apa yang orang tuanya katakan, sebarkan Injil ke Indonesia. Mereka uangnya terbatas. Karena toko buku bisa menghasilkan apa? Jadi dari usaha kopi itu biayain toko bukunya. Biayain cetakin buku, tapi juga terbatas. Tiba-tiba, di tahun 71, di kantor kopi yang ada di rumah, mereka dapat telex. Yang seumuran saya ngerti telex, yang anak-anak baru pasti bingung, nanti di Google aja ya. Telex itu begini loh adik-adik, kayak mesin tik gitu ya. Tiba-tiba nanti dapat pesan, itu kalau hang dia hang. Dia nulisnya, kita liatin, udah gitu kita nunggu. Dia hang aja, diam aja gitu. Itu belum selesai tuh satu kalimat, nanti tulis lagi, kita liatin lagi. Itu bisa 1 jam, 1 paragraf. Karena dari luar kan telexnya, jadi kalau telexnya masuk kita biarin aja, nanti juga jadi 1 kalimat tuh bisa setengah jam, bisa 1 jam. Telexnya itu tahun 71 dikirim sama sebuah gerai kopi di Amerika. Dia bilang begini, tolong dong kirimin sama kami contoh kopi Sumatera namanya, Sumatera Coffee. Karena kami dengar tuh kopinya enak katanya gitu. Jadi tahun 71 saya nggak pernah lupa di garasi di rumah saya, papa saya mengemas kopi. Mau dikirim ke Amerika. Jadi saya tanya, ini mau dikirim kemana? Ke Amerika. Di mana tuh Amerika? Nggak tahu, jauh katanya gitu. Itu papa saya ngomong gitu. Udah kopinya dikirim, oke? Waktu kopinya dikirim, dengan berjalannya waktu saya udah nggak ngikutin lagi. Tiba-tiba setelah beberapa bulan, 6-7 bulan setelah itu, saya tiba-tiba ngelihat pagi-pagi di depan rumah ada truk besar sekali, isinya buku sama traktat. Dan supirnya turun, supirnya juga anak Tuhan bersama dengan keluarga besar, semuanya ngumpul berdoa. Saya tanya sama mama saya, itu mau ngapain? Mama saya bilang gini, loh itu kan kita baru cetak buku sama traktat, itu supirnya mau keliling Jawa. Mau sebarkan buku-buku itu ke gereja-gereja. Supaya gereja-gereja bisa punya perpustakaan, kita kasih buku-bukunya gratis. Itu ribuan traktat sama buku dan ada Alkitab di situ, di dalam truknya. Terus saya tanya gini, loh katanya nggak punya uang. Mama saya bilang gini, yang waktu itu papa kirim kopi di Amerika. Mereka itu suka dengan kopinya dan kita sekarang udah punya partner usaha di sana. Jadi sekarang kita kirimin kopi terus-menerus dan mereka kirimin kita cek dalam bentuk dolar. Dengan cek itu kita bisa cetakin buku. Bapak Ibu tahu? Gerai kopi yang pesan kopi dari kami tahun 71 itu hari ini adalah Starbucks. Karena di tahun 71 itu gerai Starbucks yang pertama dibuka di kota yang namanya Seattle, Amerika. Saya pernah ke sana, saya sengaja ke sana. Saya sengaja pergi ke gerai yang pertama itu. Gerai yang pertama di Jalan Pike Place, tinggal di Google pasti ada. Itu logonya masih logo tahun 71. Karena dibiarkan begitu, karena itu tempatnya turis datang. Logonya masih warna coklat. Itu gerainya kecil, orang ngantri Bapak Ibu di situ, karena mereka mau masuk beli kopi, beli gelasnya ada tulisannya gini, First Starbucks Store. Toko Starbucks yang pertama, mereka begini, selfie, keluar. Itu ngantri semuanya.
Saya sengaja ke sana berkali-kali loh saya ke sana. Saya ketemu sama GM-nya, General Manager-nya. Terus saya bilang tentang sejarah ini, dia bilang saya tahu itu sejarah. Kamu punya nggak telexnya? Ya nggak punya lah. Kalau kamu punya telexnya kita mau pajang di museumnya Starbucks. Jadi setiap kali saya ke Starbucks itu minum kopinya gratis. Sekarang saya mau kasih tahu gini sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa pertemukan dengan gerai kopi itu, yang akhirnya jadi raksasa ya. Di saat ketika komunikasi itu sangat sulit, Tuhan bisa pertemukan. Itu yang namanya penyertaan Tuhan. Yang tadi saya bahas di ibadah sebelumnya, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia di sungai Kerit. Waktu sungainya kering, Tuhan memerintahkan janda yang miskin untuk memelihara dia di kota namanya Sarfat, daerah Sidon. Tuhan bisa memerintahkan sebuah gerai yang nun jauh di sana, tanpa teknologi, dipertemukan telex bisa masuk ke dalam kantor yang kantornya juga di rumah. Itu kalau namanya Allah Immanuel sudah bekerja, dia akan bekerja dengan sempurna. Itu Tuhan. Makanya di dalam penyertaan Tuhan, kalau kita ngerti intisari daripada namanya penyertaan Tuhan, merdeka kita. Merdeka. Saya cuma mau gambarkan betapa Tuhan kita itu menggunakan cara-cara yang ajaib. Dan jangan sampai perasaan kita menipu, kita mengatakan bahwa Tuhan gak dengar saya, Tuhan gak dengar doa saya. Jangan pernah biarkan itu terjadi. Karena rancangan Tuhan itu hebat. Ya. Saya mau tutup sama kisah ini. Kira-kira 2 tahun lalu, saya ada undangan khotbah di Jakarta Selatan. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Jam 7 malam hari Selasa, itu berarti kan orang baru pulang kantor. Jakarta jam pulang kantor itu macet di mana-mana biasanya. Jadi saya udah tahu berangkat dari Jakarta Pusat ke sana itu biasa ditempuh dalam waktu biasanya 20 menit kalau enggak macet. Ini bisa 1 jam. Saya keluar dari kamar jam 6 sore karena jarak tempuh pasti 1 jam. Saya cari kunci mobil di meja kerja saya, nggak ada kunci mobilnya. Di keluarga saya, kalau kunci mobil nggak ada, itu biasanya ada di tas istri. Masalahnya tas istri nggak ada karena istrinya nggak ada. Istrinya lagi pergi. Jadi saya telepon istri saya. Sayang, kamu di mana? Aku lagi meeting. Tunggu. Kamu coba cek di tas kamu, ada kunci mobil nggak? Jangan-jangan kebawa. Tiba-tiba hening, tiba-tiba ada suara begini, Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong Tuhan Yesus, berarti kunci ada di situ. Jadi kebawa kuncinya. Jadi saya bilang gimana nih? Saya mau pergi gimana? Gak ada kunci serep lagi. Terus dia bilang tenang, aku kirim pakai Gojek. Gak bisa lah, Gojek 15 menit saya telat. Udah, saya aja yang pesan Gojek, saya langsung ke sana. Saya pesan Gokar dulu. Masalahnya Gokar kalau di rumah saya jam 6 sore, itu lama kan rush hour. Bisa nunggu 15-20 menit, jadi saya udah mikir, kalau misalnya mobil gak bisa, saya akan pencet motor aja udah. Naik motor aja. Biar cepat. Waktu saya pencet aplikasi Gokar, tik. Dalam hitungan nggak sampai 1 menit, dalam hitungan detik tiba-tiba ada mobil di depan rumah saya, tin-tin gitu. Loh, kok udah datang? Cepat banget. Oh, puji Tuhan. Tuhan sudah siapkan mobilnya berarti kan. Saya masuk ke mobilnya. Waktu saya masuk ke mobilnya, supirnya begini. Karena saya nggak pakai nama Billy Lantang. Maaf, ini Pak Pendeta Billy Lantang? Iya. Dia nangis. Puji Tuhan Pak, saya baru nonton khotbah Bapak nih Pak, dikirimin sama keluarga saya Pak. Saya lagi banyak masalah Pak, Tuhan kirim Bapak ke mobil saya, berarti ini pertanda saya bisa konseling sama Bapak. Nah loh. Jadi saya boleh ya Pak konseling Pak? Boleh Mas, boleh. Tapi Mas jalan dulu Mas, saya telat nanti, jalan Mas, jalan. Tapi selama perjalanan boleh Mas, boleh. Tapi jalan dulu, telat nanti. Selama perjalanan, dia nangis, dan kerap kali dia lihat ke belakang, saya bilang, lihat depan aja Mas, lihat depan. Singkat cerita, kita sampai ke tempatnya. Itu tempat namanya Pacific Place Mall. Jadi ada tempat ibadah di bawahnya mall. Sampai di situ jam 7 kurang 5. Saya bilang gini, Mas, ke basement aja. Nanti saya bayarin parkirnya. Kenapa Pak? Biar kita bisa berdoa sebentar. Karena di sini berdoa ntar diusir sama sapam, ke bawah aja. Kita ke bawah. Kita berdoa. Dia senang, saya senang. Tuhan juga tegur saya. Makanya kalau ada pintu tertutup, aku punya maksud, aku mau pertemukan kamu dengan dia. Dia juga senang, ya kan? Kita keluar dari mobil, kita peluk-pelukan. Waduh, saya mana kepikir pagi bangun 1 sore nanti akan pelukan sama supir Gokar saya. Mana ada kepelukan? Peluk-pelukan. Mas, Tuhan ajaib ya Mas. Terus saya tanya gini, Mas, kok bisa secepat itu tadi nyampe rumah saya? Tahu nggak dibilang apa? Pak, tadi itu saya baru dropin ibu-ibu di depan sebelah rumah Bapak. Saya bilang gini, sebelah rumah saya itu rumah mama saya. Ibu yang tua atau yang muda? Yang muda. Kalau yang muda itu istri adik saya, istrinya Jessie. Baru pulang kantor pasti, itu istri adik saya. Iya Pak, baru dia keluar dari mobil, tutup mobil,
Saya mau jalan, aplikasi bunyi ting, sebelah rumah Pak. Kok bisa ya Pak? Ya itu saya juga bilang, saya juga gitu. Tadi saya kunci mobil ke bawah sama istri. Saya ngecek, saya klik aplikasi, ada emas di depan. Ih Tuhan dahsyat ya Pak, Tuhan pertemukan kita katanya. Emang betul, saya bilang gitu. Udah saya senang ya, saya puas, dia puas, saya masuk ibadah. Istri saya kan merasa bersalah. Dia telepon, nanti kalau nanti aku selesai meeting, aku jemput kamu ya. Gitu. Dijemput sama dia. On the way pulang. Di mobil saya cerita sama dia. Tadi aku ketemu sama orang itu gini. Terus istri saya ngomong gini, makanya kalau kunci di dalam tas itu berarti Tuhan punya maksud. Gak gitu juga itu jadikan alasan. Tapi gini loh, pintu bisa tertutup. Berarti Tuhan tahu ada bahaya di situ. Pintu bisa tertutup karena Tuhan bukain pintu yang lebih dahsyat. Jadi kalau ada penundaan, kalau ada apapun dalam hidupmu, ngucap syukur aja. Karena Dia Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Dia Maha hadir, kita nggak maha hadir. Jadi senantiasa ngucap syukur karena apa? Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan nggak pernah gagal. Kalau Dia bisa pertemukan tahun 71 dengan gerai kopi Nun jauh di sana, Dia bisa pertemukan saya dengan supir gokar itu, Tuhan sudah menyiapkan kesempatan orang yang tepat dalam hidupmu. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Berikan tepuk tangan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kehidupan kami, buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal, Tuhan indah, Tuhan luar biasa. Tuhan Engkau adalah Allah Immanuel kami, Engkau penyerta kehidupan kami. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah sama kehidupan, tapi kami berserah kepada Tuhan. Menyerahkan semua apapun kekhawatiran kami kepada tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang pelihara hidup kami. Ketika kami mengerti ini, hidup kami merdeka Tuhan, sangat merdeka. Karena kami bersuka cita, walaupun di depan kami ada masalah. Kami tahu penyertaan Tuhan gak pernah gagal, dan Tuhan sedang merangkaikan segala apapun yang indah. Baik itu Tuhan membawa orang yang tepat, kesempatan yang tepat dalam hidup kami, untuk bawa kami terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumung-lumung kami diisi penuh sama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.